bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Joyce PRR dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Pringgolayan, Yogyakarta, dengan tema tinggalkan ibadahmu dan pergilah berdamai. Dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas PRR Noemuti Kefa NTT. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tamu hariku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah sumber damai, Engkau menghendaki agar kami memiliki kedamaian dalam hidup kami. Tolonglah kami agar senantiasa mengharapkan kemurahan-Mu dan senantiasa mengusahakan kedamaian di dalam hidup kami untuk memperoleh kehidupan bersama yang harmonis, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam saudaramu,
terhadap engkau. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan mereka di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tinggalkan ibadahmu dan pergilah berdamai. Kita seringkali mendengar atau mendaraskan mazmur yang berbunyi, persembahan kepada Allah ialah jiwa yang menyesal, hati remuk redam takkan kau tolak ya Allah. Ini berarti yang dikehendaki Allah bukanlah korban persembahan, melainkan jiwa manusia. Bagi Allah tak ada yang lebih berharga daripada keselamatan jiwa, hati manusia. Pesan yang sama ini ditegaskan pula oleh Yesus dalam bacaan suci hari ini. Apabila engkau ingin mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Dalam hal ini, Yesus menggugah kesadaran diri kita yang meliputi kehendak, daya ingatan, dan perilaku kita. Sebagai manusia, kita ingin membangun relasi yang baik dengan Allah. Lalu kita berusaha membangun relasi itu dengan cara beribadah atau mempersembahkan segala hasil usaha atau jerih payah kita dalam kurban persembahan yang dipersembahkan kepada Allah. Dalam kaitan dengan ini, perlu diingat dan disadari bahwa Allah adalah sumber segala apa yang baik. Ia menerima segala amal ibadah yang baik dari kita. Akan tetapi, dalam kesadaran penuh, kita harus meninjau kembali bagaimana relasi kita dengan sesama yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita. Akal budi atau daya ingatan tentu membawa kita akan berbagai peristiwa yang telah terjadi, entah hal itu positif ataupun juga negatif. Kita perlu mengakui bahwa seringkali kita menjadi manusia, menjadi serigala ataupun ancaman bagi manusia yang lain, bagi sesama kita yang ada di sekitar kita, yang disebabkan oleh kesombongan dan keegoisan diri. Dan ketika akal budi ataupun daya ingatan telah menunjukkan daya atau isinya di dalam sisi negatif dalam relasi kita dengan sesama yang telah menodai kemurnian hati kita dan hati sesama, maka sesuai dengan anjuran Yesus, tinggalkan dahulu ibadah kita dan pergilah berdamai dengan sesama. Sebab Allah adalah sumber segala apa yang baik, dan Ia hanya menerima segala yang bersifat baik pula. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pergilah dan berdamai,
merupakan suatu bentuk sikap kerendahan hati, suatu keberanian untuk mengakui kesalahan dan berani melepaskan pengampunan. Hanya dengan cara ini perdamaian dapat ditempuh. Kita perlu mengakui bahwa sesuatu relasi yang rentan atau situasi kacau mempengaruhi pula kenyamanan hati kita masing-masing. Di sana ada kecemasan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan, iri hati, kebencian, dan sebagainya. Ini semua memberikan energi negatif yang bertolak belakang dengan pribadi Allah yang baik. Dan tentunya persembahan atau ibadah kita tidak berkenan dengan Allah. Maka Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengusahakan berdamai dalam relasi dan hati kita agar selalu berkenan kepada Allah. Berusahalah membangun relasi yang baik dengan sesama, maka yang baik pula akan datang kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para calon imam dan biarawan-biarawati. Semoga Allah Bapa senantiasa mendampingi dan membimbing perjalanan hidup mereka, agar mereka diberikan kegembiraan dan sukacita, serta kesehatan yang baik dalam menapaki panggilan suci mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang menderita sakit, semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan serta kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita para penikmat media sosial, semoga dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan untuk bersikap kritis dalam penggunaan barang-barang elektronik sehingga tidak terjerumus ke dalam tindakan asusila. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang setia mengikuti doa dalam channel ini, semoga Tuhan memberkati mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, serta mengabulkan harapan-harapan hati mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa kita dengan doa Agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari,
doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama kami di dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap